saya sama kalian nggak jauh beda lah. Cuman beda mungkin banyak pengalaman aja. Cuman ya kita di sini sama-sama belajar. Ya terima kasih sudah interest ke jurusan teknik industri, di mana saya rasa sudah tepat teman-teman semua mengambil jurusan ini gitu. Karena ya semua hal dipelajari ya. Ya walaupun kulit sampai isilah kita pelajari, ya tergantung peminatan nanti kalian mau kemana gitu ya. Oke, mungkin sesuai topik kali ini ya penerapan aplikasi terapan yang ada di manufaktur ya. Kita coba ya sama-sama lihat. Saya siapkan dulu. Kelihatan teman-teman? Udah full screen ya? Sudah, Pak. Oke, Pak Erik. Ya udah. Ya nanti ada yang mau disanggah atau mau ditanya di tengah jalan juga nggak masalah. Jadi mungkin ini overview aja. Mungkin dari sisi saya sebagai ya anggapnya profesional lah yang sudah keluar dari kampus ya melihat kira-kira yang mata kuliah yang dulu pernah saya diajarkan di dunia nyata seperti apa gitu ya. Nah sekarang juga industri 4.0 ya, zaman kita dulu tuh masih mungkin pas zaman saya tuh belum ada ini. Mungkin sudah diterapkan cuman hanya sedikit yang diaplikasikan gitu ya. Nah ya ini sekilas tadi udah disebutkan ya. Saya juga bersama partner ya mahasiswa teknik industri ya, saya pribadi pun saya tidak mendalami secara codingan ya. Cuman yang penting ya saya punya konsep seperti apa ya, kalau kalian punya partner yang tepat mungkin nanti ya kalian bisa kolaborasi gitu. Nggak harus sampai kita bisa benar-benar belajar coding gitu. Ya. Nah, aplikasi itu ya sekarang mungkin trennya namanya ya kalau kalian teman-teman setuju itu adalah udah IoT ya. Internet of Things. Jadi potensi ini sangat besar gitu, apalagi di Indonesia gitu ya. Di bidang healthcare ya, telkom, media, terus nanti manufaktur, retail, ya, ini udah mengarah ke sana, apalagi dipaksa pada saat kita COVID begini. Mau nggak mau, sektor-sektor yang dulunya masih nyaman, masih dalam zona nyaman, comfort zone untuk masih cara tradisional lah gitu. Mau nggak mau dipaksa ke arah sini gitu. Dan kedepannya ya bakal banyak pekerjaan-pekerjaan yang akan digantikan oleh automation. Ya ini kalian mungkin nanti juga lulusan sekarang harus sudah siap nanti ke depannya ya cari lini-lini pekerjaan yang ya, tidak bisa digantikan oleh otomasi gitu. Ini apa aja pekerjaan yang kira-kira bisa nanti digantikan itu ya? Ya biasanya adalah yang untuk pengkolekan data itu nanti akan digantikan oleh sensor-sensor mungkin. Terus ya operator-operator itu mungkin nanti akan digantikan oleh automation system gitu. Jadi lebih ke arah sebenarnya lebih berkualitas sebenarnya nanti yang dibutuhkan oleh di masa depan adalah untuk ya setelah dari data ini kita kumpulkan dan dianalisa oleh sistem ya pengambilan keputusan semestinya masih tetap di kita gitu. Mereka aja hanya suggest ya kita bagaimana melihat data ini, menganalisa data ini menjadi suatu
pengambilan keputusan di ke depannya seperti itu. Next. Ya. Jadi tadi ya aplikasi Internet of Things ya. Kalau menurut ya semua yang terhubung oleh internet ya kita anggap adalah ya Internet of Things itu. Mau sensor, software, nanti juga human ya, itu termasuk semuanya adalah di IoT lah. Trennya sekarang ke arah sana gitu. Jadi mungkin ya di kalian yang masih mahasiswa mulai pelajari kira-kira seperti apa ke depannya nih manufaktur atau industri yang akan ada di Indonesia gitu. Sudah mulai kan investor-investor udah mulai tertarik masuk ke sini gitu. Jadi kalian juga bisa baca trennya dari sekarang gitu. Nah, ini contoh salah satu aplikasi IoT ya. Ini adalah by Beam ya. Ya, dia dental insurance company gitu. Jadi dia kasih sikat gigi gitu ya. Jadi nanti kita bisa lihat di sikat gigi ini punya sensor gitu. Jadi semakin habitnya dia bagus, semakin murah preminya. Mungkin ke depannya juga kayak gitu, asuransi contohnya. Nanti kita asuransi punya alat bisa monitoring kesehatan kita, ya bisa preminya mungkin lebih bagus. Itu data, jadi mereka ambil data dari kebiasaan kita, kebiasaan kita mensikat gigi, nanti di situ bisa dapat, oh kalau ini sebenarnya resikonya kecil, jadi ya preminya bisa lebih murah. Nah, itu salah satu tadi pengaplikasiannya. Nah, ini mungkin sekilas mengenai IoT-ku. Ya sebenarnya adalah ya kita adalah sebuah sistem ya, sebuah human interface lah. Kita bisa mengkonek antara manusia sama mesin yang ada gitu. Jadi kita bisa brand apa aja kita bisa combine, protokol apa aja kita combine melalui satu monitoring system atau control system ya. Ini kurang lebih teknologi kita ya. Saya pribadi pun ya belum nggak tahu nih, ya intinya adalah ada partner saya yang lebih mengerti mengenai ini. Jadi kita jahit lah istilahnya, ini kita bisa jahit semua ya, apapun modul yang di user punya kita bisa jahit pakai aplikasi-aplikasi yang ada di sini. Nah, apa yang harus dipunya seorang lulusan teknik industri lah, Atmajaya terutama itu. Ya mindset-nya adalah ya operational excellence lah. Udah pernah tahu operational excellence itu? Atau total predictive maintenance? Udah belajar belum? Kayak belum ya kali ya? Belum, Pak. Belum ya? Belum, mungkin nanti ada di apa tuh sini ada mata kuliahnya ya, yang TPM. Nah, jadi operational excellence intinya sih gimana caranya masing-masing dari bagian gitu ya, perusahaan atau karyawan itu mengerti ya flow of value. Jadi ya nilai setiap divisi itu mempunyai value dan value itu harus di-deliver ke masing-masing customer ya. Customer kita adalah proses berikutnya gitu. Nah, jadi itu yang harus kita improve setiap saat. Gimana caranya, apa yang bisa di-improve di divisi masing-masing gitu. Tapi bukan hanya mesin ya. Jadi apa yang bisa di-improve? Misalnya material kah, metodenya kah, mesinnya kah, atau mungkin ya manpower-nya ya. Jadi ini yang harusnya harus ditanamkan bahwa kita harus punya value added. Dan itu harus berkesinambungan ya, continuous improvement. Nah, ini total productive maintenance ya. Ini adalah ya sebenarnya dari
di pabrikan biasanya adalah dia untuk mengimprove semua mengimprove semua divisi-divisi atau organisasi-organisasi yang berhubungan dengan manufaktur tersebut gitu. Tujuannya adalah ya tadi ada mereduce operating cost. Nanti ada zero. Nah, TPM. Jadi dulu ada 7 pilar, sekarang udah 8 gitu ya. Ya kalian nanti bisa pelajari sendiri, mungkin nanti ada mata kuliahnya sendiri, mungkin ya saya agak lupa nih di mana. Jadi intinya kita sebagai lulusan teknik industri untuk membuat aplikasi diharapkan kita mengacu ke manufaktur ya, mengacu ke arah sini gitu. Autonomous maintenance, proses mesin improvement ya, preventive maintenance. Ya. Pokoknya kalian nanti bisa lihat administrative work, education training ya. Itu semua. Jadi intinya adalah ya zero unplanned failure, zero product defect, zero accident. Itu yang tujuan dari TPM. Gitu. Jadi ya tapi ini perlu juga nanti komitmen dari level manajemen juga gitu. Top manajemen ya. Nah, ini nanti bisa merubah ya penerapannya juga harus memerlukan jangka waktu panjang ya, nggak bisa langsung diterapkan gitu aja. Kita harus melihat dulu flow proses tadi, flow value sebelumnya seperti apa gitu. Oke. Jadi ini metode improvement. Jadi improvement itu diharapkan ya dari kita setiap mahasiswa, setiap anak-anak teknik industri ya, improvement itu ya mengarah ke pilar-pilar ini gitu. Oke. Nah, bagaimana memulainya gitu? Nah, ini ada yang pernah tahu OEM monitoring? Belum dipelajari ya? Overall effectiveness ya. Jadi yang kita monitor adalah ya misalnya total efisiensi. Nah, contohnya nanti dari OEM monitoring nih, misalnya ini ada mesin kita monitor, semestinya kemampuan dia adalah 100 produk per jam. Contohnya ya. Jadi kita udah dari misalnya udah kita tracking, kita monitoring nih 100, cuman ternyata yang dihasilkan cuma 50. Nah, dari sini ya bisa dianalisa nih kenapa seperti itu. Salahnya harus diperbaiki di mana, diimprove di mana. Nah, ini yang harus yang bisa dilakukan tindak lanjut ke depannya gitu. Nah, ini bisa jadi juga salah satu aplikasi yang nanti ya bisa dibuat gitu. Monitoring. Ada lagi coba misalnya IoT monitoring gitu. Nah, ini jadi IoT ini ya tadi mesin-mesin atau bisa dipasang di mesin kita, atau enggak monitoring untuk power energy gitu ya. Nah, ini bisa kita pasang di semua di mesin-mesin yang kita mau monitor apanya gitu tadi. Dan ketiga itu maintenance system gitu. Ya maintenance biasanya kita manual, checklist manual, kasih dokumen ke supervisor begitu saja. Nah, kedepannya bisa juga dengan menggunakan aplikasi itu bisa langsung pakai handphone gitu ya, klik submit. Itu salah satu dibilang ini. Ya, mengenai security yang penting adalah ya password sama username itu tidak disebar-sebar ya.
Gitu. Security juga harus penting, ini diperhatikan bahwa ya sistem itu aman. Yang penting juga terenkripsi lah. Kayak misalnya kemarin Tokopedia datanya bocor. Sebenarnya walaupun datanya bocor, tapi kalau sudah dienkripsi itu ya terbilang masih bisa secure lah. Gitu. Nah, ini aplikasi yang contohnya bisa dibuat jika kalian ya menggunakan konsep TPM yang bisa dibuat di manufaktur gitu. Tadi ada energi monitoring, OEM monitoring, QC ya, quality monitoring, spare part, warehouse, HSE. Di luar ya misalnya contohnya ada SR juga bisa, CRM bisa, sales semua bisa juga. Nah ini gimana cara mendesain satu solusi ya? Ya, gimana caranya terimplementasi gitu. Ya ini tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah data collection. Data collection itu bisa dari sensor atau user input manual gitu. Setelah itu baru di tahapan kedua adalah digital process. Digital process. Jadi ya proses itu disajikan ya sehingga bisa dimengerti oleh user. Gitu. Yang ketiga adalah tahap predictive maintenance. Jadi kalau datanya sudah banyak ya berulang-ulang, baru kita bisa tahu nih ya nanti ya ini orang bilang kadang-kadang sampai tahap machine learning. Jadi nanti dari sistem bisa mempelajari nih dari trennya segala macam, dia bisa buat menganalisa apa yang mungkin future trennya seperti apa gitu. Nah, nanti kalau udah sampai tahap keempat tuh tahap AI ya. Jadi nanti ya bisa memberikan forecast ya, prediksi lah. Dan mesin ini bisa mengadjust dirinya sendiri untuk mencapai target yang diinginkan. Nah, ini macam-macam data gitu ya. Tadi mungkin apa data itu ada yang dari mesin atau sequence data tadi, production number, ALRAM, mesin status segala macam. Ada juga yang berupa sensor gitu ya. Sensor apapun ya, sensor kelembapan, sensor cahaya atau apa, dan itu bisa data itu termasuk data. Ataupun tadi human input, bisa data-data checklist lah. Ya ERP termasuk tuh ya, dia manual kan. Ya, itu semua masuk ke klasifikasi data ini. Ini contoh aja sebagian ya sekali lewat ya, sensor gitu ya. Sensornya ada apa aja gitu. Ada sensor, PLC, metering, ya. Semua yang ini adalah termasuk termasuk sensor. Ya. Ini juga yang untuk user input ya. Biasanya ya tidak semua kondisi juga bisa di record by sensor, tapi juga bisa ya manual gitu, by user. Nah, ini database ya. Ini tergantung option dari kalian masing-masing, nanti kira-kira yang kalian pelajari apa, silakan dipakai. Nah, ini protokol-protokolnya. Ya. Mungkin di sini ada yang lebih paham dari saya ya, karena ini mungkin yang menjelaskan mesti partner saya. Tapi intinya adalah ya ini bagian dari IoT Cube PLC server ya. Selain monitoring, kita pun bisa kontrol ya, kontrol unit. Nah, ya secara general ya semua sebenarnya bisa di-connect ke IoT platform gitu. Contoh kecilnya aja AC gitu. Gimana caranya biar bisa terkontrol jarak jauh?
AC ini ya pakai remote control karena infrared ya. Mungkin yang sekarang udah lagi ada hobi Arduino gitu ya, mungkin ada yang dari kalian salah satu di sini hobi utak-utik ini, ya, bisa pakai GSM ya. Nah, ya udah nanti dari GSM bisa kontrol on off AC rumah dari sini gitu. Kuncinya adalah don't limit your goal ya. Ya jangan dibatasi lah goal Anda gitu ya. Nah, ini caranya untuk melihat gimana cara kita menemukan suatu problem, nanti kita bisa buat penyelesaiannya gitu. Nah, ini contohnya apa? Define the problem. Jadi kadang-kadang ya kecepatan operator untuk mengassembly itu berbeda-beda. Kita harus observe the process gitu ya. Apa sih masalahnya gitu kan? Oh ternyata ya ini harus di marking juga finish product dengan yellow marker. Kita terus ya determine required data gitu ya. Ya, kita mau yang ambil data apa aja, berarti kan time gap-nya tuh, cycle time-nya, terus jam kerjanya, terus produk counter number, sama operator. Nah, satu-satu di breakdown nih. Nah, ini kita lagi buat produk IoT-ku. Gimana caranya ya, ini kita bisa detect nanti nih, pemakaian marker itu ya cycle time-nya kita bisa dapat dari sini gitu. Nah, kita breakdown semua menjadi satu database. Ya. Working time, produk counter, operator. Nah, nanti intinya data ini semua akan masuk ke server. Server itu diolah nih, datanya ini diolah. Nah, nanti kita bisa lihat nih. Kita bikin aplikasinya untuk ini, ya kita lihat bisa dapat datanya gitu. Nah, ini diketahui bahwa night shift selalu bekerja lambat. Mungkin karena operator yang mengantuk lah atau apa kan, nggak diawasin gitu kan. Tuh, setelah 4 jam bekerja, performance-nya menurun. Analisa ini didapat dari data yang sudah ditarik tadi, sudah diambil dari sensor-sensor tadi ya. Performance back to normal after break. Jadi kalau ada break itu mereka performanya normal lagi. Dari data yang dapat ini ya kita bisa ambil satu kesimpulan kan, dan ada perbaikan lah. Yaitu perbaikannya night shift observation check working condition. Terus ya istirahatnya ditambah gitu. Dan hasilnya benar kan, ya produktivitasnya meningkat 5%. Ini semua kalau cuman by data manual nggak bisa. Nah, ini berarti ya ini harus ada data yang kita bisa ambil. Jadi ini salah satu aplikasi yang simple kan ya. Bisa diterapkan di manufaktur. Tapi caranya tadi di awal ya, kita harus observe dulu masalahnya di mana. Dengan sistem yang sama, step yang sama, ya kalian semua nanti bisa develop ya solusi IoT sendiri gitu. Aplikasi-aplikasi apa yang kalian inginkan itu. Gitu. Kurang lebih sama konsepnya seperti tadi. Ya ini ada monitoring untuk contohnya boiler atau kelistrikan. Gitu. Nah ini sensor-sensornya ya kurang lebih yang kalian juga bisa baca di internet, banyak juga sensor-sensor yang ada itu. Nanti tergantung kasusnya masing-masing ya dibutuhkan sensor apa gitu. Nah, terus juga kita bisa buat nanti ya produk IT ini bisa kita custom sendiri gitu. Di teknik industri
kalau kulihat kan ada juga tuh 3D printer kan, ya itu bisa buat nanti sampel, ya. Bisa buat IoT tool sendiri. Nah, kurang lebih ya di bidang yang saya kerjakan sekarang gitu. Ya kita provide operational excellence ini di manufaktur. Ya. Mungkin kalau yang lain mungkin ya banyak-banyak kan seperti software house ya. Cuman di kita sendiri ya kita memfokuskan untuk manufaktur, dan core-nya kita ini adalah ya kita gunakan TPM sebagai baseline untuk mendevelop aplikasi-aplikasi yang kita buat. Ya, ini salah satu modul-modulnya, ya. Konsepnya seperti ini gitu ya. Dari sensor masuk ke sensor masuk ke cloud nanti ya. Nanti bisa diinfokan dari juga Telegram. IoT monitoring ya tadi ya. Dari data-data itu dapat dari sensor. Sensor itu kan nanti akan kirimkan kita raw data lah. Datanya belum bisa dilihat, belum bisa dianalisis sama orang gitu ya. Nanti kita proses dulu menjadi satu data yang bisa dianalisa. Nah, itu buat pengambilan keputusan di sisi manajemen lebih tepat. Benefitnya tadi real time monitoring, chatbot notification, ya kita bisa juga seperti itu. User bisa langsung akses, dan bisa kita lihat, bisa analyze, monitor, dan lebih detail lah. Seperti itu. Ini juga kita juga bisa warehouse and product tracker ya. Kita bisa tahu nih nanti di sini penjualan yang paling banyak di mana contohnya. Gitu. Nah, ini contohnya. Nah, mungkin kalian udah sering kan sekarang ya pakai QR code lah, udah lihat kayak misalnya di restoran lah atau di mana. Penerapannya juga bisa sama, itu dimasuk di manufaktur. Bisa merecord produksi, delivery, produk return, ya semuanya. Intinya ya ini bisa paperless, centralized, sama reportingnya lebih gampang. Nah, ini inventory management, ini energy monitoring system. Ya. Nah, ini konsepnya sama. Nah, ini kita juga pernah, ya energy monitoring system kita pernah ada studi kasus ya di QP Indonesia yang bikin saus mungkin udah pernah tahu juga, pernah makan ya, saus salad apa. Itu dulu ada tagihan listriknya melonjak 2 kali lipat. Coba ketika kita pasang ya di sana ya kita bisa lihat, bisa compare antara PLN sama kita punya, ternyata permasalahan di PLN gitu. Nah, dengan sistem ini berarti kan kita bisa monitoring sendiri, bisa compare ke PLN, dan ya syukurnya berhasil lah. Gitu. Jadi begitu. Nah, ini maintenance system ya, nanti tiap-tiap mesin kita pasangin barcode. Ya. Jadi nggak ada lagi tuh manual-manual, kita catat manual ya, ini tinggal kita scan barcode-nya, kita isi datanya di submit. Ya, itu bisa langsung dicek ke manajemen. Ini kayak gini ya, kita langsung scan aja, ya kita bisa melakukan maintenance di situ gitu. Ya, ini kurang lebih konsepnya seperti ini. Ya, bisa lihat user bisa ketika scan barcode bisa lakukan ini preventive tagging downtime. Nah, ini semua bisa disubmit melalui IoT-ku. Nah, contohnya ya kita masuk ke manufaktur sama kontraktor bisnis ya. Tapi ya kebanyakan ya aplikasi-aplikasi yang sekarang ada itu hanya sampai data collection.
jarang yang sampai ke predictive sama self-adjusting machine. Data collection sama digital process udah sampai situ aja overview data. Jadi kalian kurang lebih perkembangan aplikasi itu masih sampai seperti ini. Jadi data dari mesin atau dari inputannya di-collect menjadi satu dashboard yang kita bisa lihat semuanya gitu. Mungkin yang keempat sama ketiga ini stepnya masih mungkin 5-10 tahun lagi ya. Kita lihat nanti ya. Mungkin sekarang udah digaungkan kan AI tahap ke-3 sama 4. Nah, ini yang banyak di-request gitu ya. Banyak di-request di manufaktur. Itu dari OE application-nya, mesin IoT integration-nya, ya CRM pun, ya sales-nya di frontliner pun juga boleh pakai. Warehouse aplikasi, ya maintenance system sama inventory. Nah, ini contoh lain-lain aplikasi yang mungkin di luar manufaktur ya. Ada smart infrastructure, smart agriculture, ya smart bin, smart lighting, logistic control, ya smart factory, smart metering, ya smart parking, traffic control, building management, ya semua nanti trennya akan ke arah sini gitu. Jadi ya teman-teman mahasiswa ya silakan update lah, ikuti aja perkembangan dari industri 4.0 ini. Jadi ini fakta-fakta yang sekarang masih ada, ya sekarang masih menggunakan konvensional PLC tanpa integrasi ke internet contohnya. Fakta di lapangan juga masih banyak yang data itu dikumpulkan oleh human ya. Tadi misalnya kayak maintenance, dia masih catat di kertas, dikumpulin lagi ke supervisornya ya mungkin numpuknya di supervisor gitu. Kita nggak bisa, manajemen atas mungkin nggak sampai bisa lihat gitu. Tapi sekarang kita bisa lakukan itu gitu. Nah, ini juga kadang-kadang lihat tuh kalau udah begitu, kadang-kadang mereka lihat itu udah AI atau machine learning, padahal baru collect data. Gitu. Tapi sebenarnya kalau kita sudah sampai data processing pun, itu sebenarnya sudah punya manfaat besar gitu, karena kita bisa dengan data yang real itu kita bisa langsung menganalisa, kita bisa langsung membantu mengambil keputusan lah. Gitu. Nah, ya sebenarnya tadi kan banyak sebenarnya aplikasi-aplikasi yang simple per parts cuman tadi ya, kayak misalnya cuman marking aja gitu, kita buat aplikasinya itu sudah bisa mengimprove, menambahkan value added. Jadi nggak harus high teknologi, harus pakai robot lah atau apa, enggak sebenarnya. Jadi kita bisa lihat aplikasi-aplikasi kecil ya yang bisa bermanfaat besar ya di masing-masing flow of value tadi gitu. Nah, yang sekarang tantangannya adalah gimana mengkolek datanya. Kadang-kadang ya jujur ya di Indonesia sendiri masih terlalu malas untuk membuat aplikasi-aplikasi IoT sendiri. Yang kalian tahu mungkin ya banyakan dari luar gitu malah. Dari Eropa, dari China, itu mereka udah buat masing-masing ya, dan lebih murah gitu kadang-kadang. Dan ini saatnya ya, mungkin saya juga sebagai aplikator ya menantang juga sih ya dari kampus ya mestinya juga mereka Atmajaya ya bisa nanti buat produk-produk IoT sendiri gitu. Dan mungkin yang lain bisa dijual tentunya ke manufaktur gitu. Ya. Jadi intinya adalah dari fakta-fakta tersebut adalah ya semua industri di Indonesia itu masih dalam tahap learning progress. Mereka masih coba
ya masih coba mau tahu nih dengan aplikasi ini, bisa itu, tapi belum sampai ke sana gitu. Belum sampai benar-benar mau menerapkan IoT. Mungkin karena tadi ya investasinya cukup lumayan kalau menggunakan sensor. Mungkin ya berapa tahun lagi bisa lebih murah gitu. Ataupun nanti banyak hardware-hardware yang dibuat oleh di dalam negeri sendiri sehingga nanti bisa lebih murah gitu ya. Jadi apa artinya? Ya untuk men-start AI, IoT, ya machine learning company itu belum terlambat. Di luar negeri sudah mulai banyak yang masuk gitu ya, dari misalnya ya brand-brand lain tuh sudah menggaungkan itu gitu. Schneider, Siemens, ABB itu mereka semua sudah menggaungkan ke arah sana gitu ya. Ya kita belum terlambat mungkin dari sisi universitas dan aplikator-aplikator lokal ya bisa saling-saling bersinergi ke depannya. Ya ini harapan dari pribadi saya juga, dari kita yang aplikator-aplikator lokal ya. Kedepannya itu ada regulasi skema menguntungkan jika perusahaan itu mengimplementasikan IoT, jadi ada subsidi mungkin nanti regulasinya. Itu dari sisi pemerintah. Dan juga nanti dari institusi pendidikan itu bisa menjadi inkubator pelatihan pembuatan sistem-sistem IoT atau produk-produk IoT. Itu aja. Mungkin dari sini saya udah menjelaskan panjang lebar ya. Nggak sih, baru overview aja, saya juga baru belajar nih, terus terang. Ya kita sampai sampai tahap belajar lah. Oke, mungkin saya kembalikan ke Bu Christine. Bu Christine, masih di jalan? Iya, Pak. Masih di jalan, Pak. Waktunya sampai jam 10.40, Pak. Pak Eri. Ya. Apa? Jadi mungkin setelahnya langsung buka diskusi aja ya, Bu Christine ya? Boleh, monggo, Pak. Silakan ya, Pak. Iya. Mungkin dari teman-teman ya mungkin ya bisa tanya apapun bagi yang interest. Ya. Mungkin saya Pak mau bertanya Pak. Ya. Nama saya Filbert, ingin bertanya mengenai mungkin NFC ya Pak, yang mungkin yang kayak apa, yang tap kartu di handphone gitu-gitu. Kira-kira itu sistemnya gimana ya Pak? NFC. Iya Pak. Sistem apanya nih? Mungkin cara kerjanya kali ya Pak. Cara kerja NFC. Ya Pak. Ya pasti di NFC itu kan ada ditanamkan mungkin sensor ya pasti, atau enggak dia ya sistem kartu seperti itu pasti ya dia untuk monitor atau untuk kontrol bisa juga. Tadi siapa, sorry namanya? Filbert Pak. Oh ya, Filbert ya. Ya, ya NFC kalau di industri pun kita juga pakai juga, itu biasanya untuk card reader lah semacam gitu ya. Intinya sebenarnya kamu bisa baca tuh, ini banyak sekali near field communication ya, jadi dia pasti ada medan elektriknya atau medan magnetiknya gitu ya. Nah, itu bisa buat misalnya kalau di manufaktur tuh temperatur suhu ya, biasanya kita punya sensor di peralatan gitu ya.
Sensor itu masuk ke ya, NFC reader, dan ketika kita tap, misalnya pakai handphone, itu nanti bisa kelihatan tuh pembacaan dari sensor tersebut, contohnya. Misalnya temperaturnya berapa. Nah, kurang lebih konsepnya sih seperti itu, Filbert. Jadi NFC itu pasti membaca suatu sensor atau ya sensor lah ya, atau data. Nah, data itu yang ditampilkan melalui aplikasi yang udah tertanam, misalnya ya NFC, ya misalnya temperatur, ya pasti satu aplikasi yang sudah dibuat, tinggal di scan NFC-nya, dia muncul. Kurang lebih sih seperti itu. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Nah, kamu bisa cek Google sebenarnya. Ini saya juga, kamu tanya, saya lihat Google. Jadi itu ya sekarang enak ya, sudah ada Google. Di zaman kita tuh belum ada. Ini mungkin yang lainnya, oke, silakan bertanya. Apa aja mungkin di luar ini, nggak masalah. Ada yang interest mungkin ke arah pembuatan aplikasi? Nah, ini. Ayo teman-teman, mumpung saya di sini bisa kasih mungkin bayangan, Kak, gimana field-nya teknik industri ke depannya gitu coba ya. Berarti kalian semester 4 ya nih ya? Tuh. 3 Pak. Hmm. Mungkin udah ada bayangan nanti ya mau kemana gitu untuk teknik industri, yang apa, lowongan-lowongan apa yang kalian interest gitu. Pak, saya mau bertanya. Ya, yuk. Tadi kan dijelasin IoT sama IoT itu kayak saya masih bingung penerapan sama implementasinya gitu. Terus kayak sekarang tuh udah diterapin di mana aja gitu, Pak. Jadi masih penasaran di situ, Pak. Ya. Ya penerapannya ada di manufaktur juga, Rio. Ada di SCG, kita ada, ya ada Rucika, ada juga. Jadi ya aplikasi itu biasanya custom, Rio ya. Jadi tapi kita punya modul dasar lah. Misalnya kalian nanti akan belajar namanya MRP gitu ya, ERP itu nanti ya, yang mungkin juga nanti agak belajar SAP ya. Nah itu modul-modul dasar yang kita punya gitu. Tapi setiap pabrikan biasanya berbeda-beda penerapannya. Jadi kita punya semacam prototipe-nya lah. Dan nggak hanya di manufaktur ya bisa perusahaan-perusahaan yang dia membutuhkan, contohnya CRM gitu ya. Bagaimana caranya membuat penawaran secara otomatis atau enggak absensi juga. Nah, itu kita bisa lakukan itu. Nanti mungkin bisa lihat di website kita juga ya, project-project yang sudah kita ya customer list yang kita sudah kerjakan sih. Rio, iotiko.id ya. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, Rio.
Iya. Ayo teman-teman, apalagi kira-kira yang Pak, mungkin saya mau coba tanya. ya. Nama saya Alisa, saya mau tanya kendala yang Bapak alami saat mengembangkan AIoT itu apa aja? Oh ya. Oke. Banyak kendalanya, Alicia ya. Ya, jadi saya pribadi kan ya bukan seorang programmer lah ya. Makanya saya berkolaborasi. Jadi ya apa? Ya harus ketemu dengan tim ya programmer yang bisa sejalan lah gitu. Terus juga ya dari situ kita baru develop prototype lah ya. Jadi kita develop dulu prototype yang ada, ya kita ambil kita kerjasama juga dengan beberapa perusahaan alumni ya untuk bikin prototype gitu ya. Kebetulan ya sudah berhasil diterapkan, salah satunya di perusahaan Genset lah ya. Kendalanya adalah kadang-kadang sistem existing itu kita harus benar-benar mengetahui lah. Jadi sistem existing-nya ada seperti apa, lalu kita juga harus bisa ya membuat sistem existing itu ya harus ada yang bisa diimprove juga, harus ada yang ya SOP-nya dibenerin dulu. Jadi kalian harus bisa membaca SOP dari perusahaan existing terlebih dahulu, which is mungkin nggak mudah. Kadang-kadang mereka punya regulasi, rule sendiri seperti apa masing-masing divisi. Nah itu kita harus, kalau memang kita mau buat modul yang connect antara satu divisi dengan yang lain, itu harus ya kita berhubungan dengan manusia ya. Jadi kalian harus juga bisa bekerja sama dengan user gitu. Kendalanya juga kadang-kadang user sudah nyaman di aplikasi sebelumnya, tiba-tiba kita masuk untuk mengimprove. Nah itu kadang-kadang bisa juga user nggak nyaman kan, nggak mau open juga. Nah itu salah satu kendalanya seperti itu, dan kita harus benar-benar melis secara rinci lah proses-proses yang ada di existing. Barulah setelah itu kita capture, terus kita analisa apa yang bisa di-improve, lalu kita sesuaikan sama modul yang kita punya. Jadi juga jangan menyesuaikan plok-plok benar-benar kemauan user. Nah, itu kita harus juga kita punya acuan baku gimana caranya sistem ini bisa di-improve, dan kita juga lakukan trial lah ya. Nah, proses antara migrasi itu ya antara user sama kita, nah itu juga butuh skill ya, soft skill sama hard skill-nya gitu ya. Jadi ya itu yang challenge-nya di situ gitu. Itu rata-rata sih kendala di lapangan ya. Setelah itulah paling di awal aja sih kadang-kadang untuk masuk ke user itu ya kita perlu berbagai pendekatan gitu. Ya setelah itu kalau kalian udah punya basic itu enak sih gitu. Dan juga network ya penekanan di situ aja. Saya juga di sini banyakkan beberapa customer adalah kenalan dan juga alumni Atmajaya. Untuk kita starting sesuatu yang besar ya dimulai dari yang kecil-kecil ya. Ya dimulai dari channel-channel kita dulu. Makanya mumpung kalian nanti kalau sudah bisa offline atau apa ya, perbanyaklah network. Itu salah satu kuncinya sih. Karena di luar sana pasti banyak. Ya, halo Veronica Tirsa, kayak tahu ini. Nggak apa-apa, Pak. Ke-unmute, sorry. Oke. Ya,
Jadi begitu, ini Veronica Tirsa yang KP di tempat saya. Iya Pak, betul. Ya, oke, fair. Ya udah. Jadi gitu, Alicia. Sales-nya di situ. Kira-kira ada yang mau tanya lagi? Pak, berarti kalau misalnya udah desain AIoT gitu tuh kayak di tesnya tuh secara simulasi atau kayak langsung di perusahaannya gitu? Ya, kalau di kita ya pengetesan itu langsung, tapi kita pakai ini ya, pakai server training lah seperti itu. Pengetesannya langsung sama si ya usernya perusahaan sama user kita gitu. Nah, nanti dilihat apa flow prosesnya sudah sesuai apa belum gitu. Kalau sudah ya udah confirm final gitu. Jadi ya salah satu misalnya tugasnya ada divisi untuk melakukan pengetesan bisnis proses lah. Ya di situ juga sarjana-sarjana teknik industri biasanya awalnya mulai dari situ juga gitu. Jadi dengan begitu kalian nanti bisa tahu nih flow proses dari sistem ini awal diimplementasikan sampai dia nanti outputnya seperti apa gitu. Gitu Alicia. Ya Pak, makasih. Iya. Oke. Yuk, yang lain. Masih ada jam 10 ya, coba. Ini aku overview juga sambil lihat juga ada video mungkin. Kalian bisa sambil beberapa video lah gitu ya. Not responding. Kelihatan videonya? Masih kelihatan foldernya. Gimana? Kelihatan? Foldernya Pak yang kelihatan Pak. Oh gitu ya? Udah kelihatan ini ya? Kita lanjut lagi. Udah, Pak. Oke.
Ya, kurang lebih itu tadi gambaran visualnya, teman-teman. Ya, jika ada pertanyaan atau mungkin ya diskusi, silakan aja. Mungkin kalian ada yang lebih update juga, gitu. Silakan aja. Yuk, masih jam 10 ya. Jam berapa nih? 11 ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Karena kemarin di kelasnya Pak Felix pun ya semuanya diam begini. Atau anything lah. Kita ngobrol hal lain juga nggak masalah. Intinya dari ya saya sebagai alumni teknik industri Atma Jaya ya, mau juga dari teman-teman ya nanti pada saat udah siap kerja ya, ya bisa punya apa tambahan pengalaman juga gitu. Halo Kak. Ya, Gede. Kak, kan boleh ya bahas di luar ini. Aku mau Boleh. nanya ini Kak. Kan aku jujur masih bingung Kak untuk prospek ke depannya itu. Bisa tolong dijelasin nggak sih kayak bener kan aku juga nggak ada pengalaman kerja sama sekali Kak. Jadi kayak kira-kira apa sih yang harus aku lakukan kayak sebagai fresh graduate-nya teknik industri gitu Kak. Iya. Oke, Gede. Itu bagus sekali. Ya, pertanyaan mungkin pada umumnya juga yang di pikiran saya dulu, waduh saya nih teknik industri nih, apa yang harus saya lakukan ya? Ke mesin nggak terlalu fokus, ke elektro juga nggak terlalu fokus, tapi kita belajar semua gitu, dari HR, marketing, ya, ke mesin juga belajar, proses produksi semua kita pelajari gitu. Kenapa sih kita harus belajar ini semua gitu? Mungkin hanya ya kulit-kulitnya aja lah ya. Dan nanti saya mau kuliah, lulus mau gimana nih gitu. Justru sebenarnya lulusan teknik industri itu ya memang dipersiapkan untuk melihat secara luas ya, helikopter view lah ya. Mungkin kalau jurusan lain dia lebih fokus ke satu ke satu bidang gitu ya. Nah, kita ini memang cukup luas cakupannya. Karena kita akan dilatih untuk melihat
sesuatu tuh dari tadi helikopter view. Secara analisa itu yang kita harus punya kelebihan gitu. Mata kuliah yang nggak tahu ya, kalau yang dulu saya pelajari itu udah pasti mengarahnya ke arah sana gitu. Kita harus kuat di analisa gitu. Proses produksinya ini, ya oke, kan ada in proses output. Ya, itu yang kita lulusan kita harus lebih di banyak kan lari ke bank malah. Karena emang ya lebih kuat untuk ke arah analisa. Ada juga yang lari ke PPIC kalau di manufaktur gitu. Proses produksi. Jadi kita bisa membuat satu continuous improvement lah anggapnya. Jadi kita terbiasa itu untuk menganalisa sesuatu, ya mau outputnya seperti ini, ya pasti prosesnya apa yang harus bisa diperbaiki, inputnya apa yang bisa diperbaiki gitu. Jadi melihat segala sesuatunya itu pasti ada jalan untuk di-improve gitu. Jadi dan nggak hanya kita doang sekarang gitu. Atmajaya jujur ya sekarang ya masih di peringkat keberapa lah ya. Banyak juga ya di perguruan-perguruan lain juga berlomba-lomba sebenarnya agar lulusannya bisa siap kerja sebenarnya. Bukan siap training ya. Nah, kebanyakan S1 sekarang tuh ya habis lulus tuh baru siap training ya. Belum siap kerja. Jadi diharapkan sih sebenarnya dari sekarang ya ilmu-ilmu yang kalian pelajarin ini ya semua bisa pelajari gitu. Cuman yang nggak akan didapat lagi contohnya ya, nanti ke depannya ya kalian harus juga develop network ya. Networking tuh ya bisa antar jurusan, ya antar kelas lah, antar kelas, antar jurusan, atau antar kampus nanti itu. Sebenarnya itu modal dasar sih sebenarnya. Ya selain hard skill ya. Gitu. Jadi modal dasar nanti kalian bisa punya channel untuk ya mengetahui arah kalian mau kemana gitu. Karena jujur ya dari awal juga saya lulus ya udah nggak takut kerja di mana. Ya banyak yang nawarin sih. Dulu saya ya masuk ke ERP konsultan tuh. Terus saya ya jujur yang ngelamar sendiri. Ya diterima juga ya. Terus saya bawa teman-teman juga di situ, beberapa anak Atma masuk. Ya tadi karena ya channel sih. Kalian juga harus dari sekarang ya bersosialisasi. Mungkin nanti ada juga dari alumni-alumni yang sudah bekerja, nanti juga kemungkinan bisa berkolaborasi lah dengan mahasiswa-mahasiswa yang mungkin nanti baru KP atau akan lulus. Jadi yang kamu harus persiapan sekarang sih, ya tadi ya ini teman-teman kalian kan kedepannya nggak tahu jadi apa kan, atau mungkin nanti bisa usaha jadi entrepreneur gitu ya, usaha sendiri ya, bisa saling kolaborasi. Ya jujur juga saya customer saya semua banyak kan ya dari teman-teman juga sih, karena ntar di luar sana tuh ya udah nggak ngeliat IP lagi sih. IP itu adalah IPK ya, itu penting sih untuk step awal lah, screening. Kalian nanti bekerja di satu perusahaan atau ya buka usaha sendiri gitu ya. Tapi yang paling penting nanti ya
gimana kalian bisa mengaplikasikan ya, terutama di jurusan industri itu udah banyak semua modal-modal dasar yang ya entah kalian udah jadi entrepreneur atau mungkin nanti sebagai tadi seorang lulusan teknik industri dengan ya, bisa menganalis sesuatu lah. Jadi itu modal kalian itu sudah ada di mata kuliah yang ada. Jadi analisis kelayakan proyek. Ya sebenarnya kita di-develop untuk menjadi seorang teknopreneur lah. Kalau mata kuliah yang ada sekarang ya, itu kalian kembangkan lah mestinya nanti ke depannya ya harus juga bisa survive dan mengikuti perkembangan yang terjadi sekarang, karena teknologi sekarang mungkin lebih cepat berkembangnya daripada mata kuliah yang ada di kampus. Zaman saya dulu masih ada kalkiran, sekarang udah nggak ada. Jadi ya, dan selalu update aja teknologi yang ada di luar seperti apa gitu. Jadi nanti ketika kalian sudah mau lulus ya kalian udah siap kerja. Dan juga ya tadi sih networking kuncinya satu, terus juga ya update informasi yang kalian kira-kira bidang yang kalian minati seperti apa gitu. Di teknik industri bisa jadi apa aja kan? Bisa ke arah sales juga, bisa ke arah HR juga, bisa ke arah manufaktur, misalnya nanti jadi PPIC lah, procurement lah, atau tadi yang usaha sendiri, atau bidang IT juga bisa. Kalian mungkin nanti ada jurusan baru, SI, itu bisa juga kolaborasi mungkin kalian punya teman-teman. Gitu. Jadi itu modal dasarnya ya sekarang itu. Dan nggak akan bisa, maksudnya ya zaman sekarang pintar doang nggak cukup, karena tadi saya bilang kita banyak nanti lapangan-lapangan pekerjaan yang akan digantikan oleh contohnya mesin. Kalian cari pekerjaan-pekerjaan atau mungkin nanti usaha-usaha yang di luar yang nggak bisa digantikan oleh automation. Seperti itu. Jelas mungkin kira-kira gede tadi? Sama ini Kak mau nanya. Nggak apa-apa ya Kak nanya lagi ya? Nggak apa-apa, tanya aja terus. Waktu kita panjang. Ini Kak, kan berarti kan anggap aja kayak memang teknik industri itu kayak helikopter view yang bisa ngeliat ke semua bidang. Nah, berarti kita tuh mengeneralkan kayak harus bagus semua bidang itu, kayak apakah itu oke Kak? Karena kan kayak kebanyakan sekarang kayak fokusnya tuh ke satu bidang gitu loh Kak. Kayak maunya di ini ya di situ aja, kayak jangan general gitu. Menurut Kakak kalau tadi dari aku dengar penjelasannya sih sebenarnya nggak apa-apa, cuman gimana ya Kak? Kayak masih ragu gitu Kak sebenarnya dari aku. Ya gede, balik-balik lagi kan passion orang beda-beda kan gede ya. Misalnya emang ya kalian fokus di mana, emang kalian udah ada peminatan ke salah satu bidang tertentu, ya itu lebih bagus. Cuman emang kalau di teknik industri ya kalian mungkin yang kalian pelajari kan hampir semua bidang ya. Kenapa begitu? Emang tadi saya jelaskan ya, karena emang ya jurusan kita emang ingin kita bisa dalam tanda kutip menjahit lah ya. Kita harus melihat bukan hanya satu divisi tertentu, tapi kita bisa menganalisa dari proses itu dari hulu ke hilir. Jadi kita bisa lakukan analisa sampai seperti itu gitu. Nah, cuman mungkin kalian punya passion masing-masing. Misalnya aku kayak fokus nih suka bikin fokusnya mau ke arah bikin aplikasi. Ya udah, emang
Tapi kalian bisa bikin aplikasi itu, kacamatanya tuh bukan karena, oh Bapak mau buat apa aplikasi, mau buatnya begini, gini, ya kita ikutin gitu-gitu, sesuai kemauan dia, nggak juga. Nah, itulah fungsinya, tadi saya bilang, kan ini udah punya basic-nya nih. Misalnya tadi, kalau saya di IoT-ku, ya konsep saya TPM, jadi saya bukan cuman, ya Bapak mau apa, saya buatin bisa, gitu, enggak. Tapi ya Bapak mau seperti apa, user mau seperti apa, ya kita bantu mereka edukasi bahwa ada loh ini konsep yang seperti ini, kita tawarkan, kita bisa improve, output-nya nanti seperti ini gitu. Paham ya, Gede ya? Jadi yang kita pelajari sekarang ini hanya kulitnya aja gitu. Cuma nanti ketika kalian punya passion masing-masing, ya explore aja gitu. Cuman dengan menggunakan kacamata yang kalian akan pelajari nanti di TI. Itu yang saya pegang sih sama ini ya. Saya cuman ketika saya mendalami satu bidang gitu ya, ya kita cuman kita akan lihat gitu ya, input, proses, output. Tinggal dibedah aja. Kira-kira apa yang harus diimprove nih? Gitu. Jadi apapun bidangnya, apapun passion kalian, ya kalian bisa melihat dari filosofi yang nanti dipelajari di mata kuliah yang ada gitu. Menggunakan ya teori-teori yang dipelajari di mata kuliah yang ada di teknik industri saat ini gitu. Gitu, Gede. Oke. Thank you, Kak. Iya. Ya, gimana lagi? Misi, Pak, saya mau nanya dong. Ya, anak Hermawan. Ini saya cuma penasaran dong sih. Mungkin kenapa Bapak lebih kenapa pilih teknik industri? Kan mungkin teknik industri kan bukan prodi yang kayak bisa mendalami sesuatu ya. Terus mungkin yang kedua, kenapa pas dari teknik industri itu tiba-tiba bisa pilih kayak mendalami kayaknya yang kayak bagian AIoT gitu. Kenapa nggak mungkin di bagian yang lebih dalam lagi? Yang maksudnya ya bagian yang lain maksudnya. Masih, Pak. Oke, thank you, Hermawan. Tadi yang pertama ya, kenapa pilih teknik industri ya? Karena dulu di awal-awal, ya saya pas pertama kali mau pilih kan, ya saya pikir ya saya anak IPA, cuman nggak terlalu suka fisika, sama mungkin integral gitu. Dan saya lihat mungkin industri lebih ke arah manajemen lah ya, bisa untuk ya semua hal bidang bisa dipelajarin gitu dari sisi pemasaran lah. Kebetulan saya juga dulu hobinya ya dari kuliah ya suka jual-jual itu ya.
Jadi mau nggak mau, kayaknya karena jurusan dulu awalnya seperti itu ya. Jadi kayak saya kan belum masuk lah, belum ekspor industri itu seperti apa. Awalnya seperti itu. Jadi jurusan IPA yang mungkin ya bisa ke arah manajemen, lebih ke arah manajemennya itu adalah teknik industri. Makanya saya pilih teknik industri karena emang saya lebih suka ke arah manajemennya, tapi juga nggak suka ke arah accounting dulunya. Ya, masuklah ke teknik industri Atmajaya. Nah, tapi dari situ sebenarnya ya itu ngebuka ini sih. Jadi ya dari situ kan kita belajar semua kan, dari segi produksi kalian pelajari juga caranya, terus masuk juga kan ke lab-lab logam ya, ada lab-lab mesin, lab-lab elektro mungkin ada ya, listrik. Sekarang ada lab listrik juga ya. Jadi bisa ekspor semua bidang sih. Itu yang saya suka. Kebetulan sih saya juga ya saya suka belajar hal baru sebenarnya, Hermawan. Jadi ya itu yang membuat saya cocok lah di teknik industri gitu ya. Ada teori-teori yang mungkin sudah ya disampaikan mungkin sama dosen-dosen. Biasanya saya cari nih, ada nggak sih teori terbaru lah. Mungkin yang sudah ya, teori itu kan sebenarnya adalah praktek yang kita udah praktek. Asalnya teori itu adalah praktek-praktek yang sudah dibakukan gitu, udah confirm nih bisa jadi teori. Nah, pasti ada perkembangannya gitu. Yang kalian pelajari di teknik industri sekarang sebenarnya adalah teori-teori yang ya fundamentalnya lah. Tapi pasti ada turunan-turunannya gitu. Kayak SWOT gitu ya, kayak nanti ada balance scorecard lah, ada lagi nanti HR scorecard yang lain tuh kan. Teori-teori marketing ya, lateral thinking lah, marketing. Nah, itu sebenarnya ya bisa membuka paradigma kita terhadap suatu problem lah, suatu masalah gitu. Jadi kalau saya pribadi, emang saya jujur ya saya suka hal baru ya, suka satu ya, gimana caranya nih suatu sistem ini kita bisa improve gitu. Jadi ya kenapa terus jatuhnya saya pelajari IoT-ku, ya mungkin ada passion juga sih, karena ya dulu pada saat saya mulai kan ada SAP ya, SAP, kalian juga belajar mungkin nanti SAP itu. SAP itu ya istilahnya ya sistem informasi, kita bisa lakukan bisnis proses sesuai yang ada kan. Jadi ya modul apa aja gitu ada, bisa masuk modul produksi, bisa masuk. Dan teman pas saya lulus dari kampus ya saya di bidang itu gitu. Which is saya adalah ERP konsultan. Itu nama kerennya ya. Tapi sebenarnya ya saya sebagai tester. Sebagai tester bahwa ya ini ada modul waktu itu ada modul SCM lah. Dari pembelian bahan baku sampai barang itu terjual. Kebetulan tuh di bidang telco, ya banyak kan customer saya dulu Telesindo gitu ya, Telkomsel. Ya kalian jual handphone tuh awalnya dari barang masuk ke sistem sampai barang itu kejual ke toko tuh ya saya pelajari gitu kan. Dan kayaknya itu passion saya mungkin di situ ya. Jadi yang lihat melihat sistem existing seperti apa, terus dengan sistem yang kita punya seperti apa, kita combine, kita improve flow-nya, dan akhirnya jadilah sistem baru. Dan itu bisa ya istilahnya bisa running, bisa jalan dengan baik. Ya ada kepuasan di situ. Terus akhirnya juga
Setelah dari situ saya pindah ke ya karena mungkin di belak udah 2 tahun lah, udah cukup lah ya, masih cari pengalaman yang lain gitu. Pindah ke di bidang sales. Ya mungkin passion saya di situ, sales engineering lah. Saya jualan barang electrical. Ya dulu juga dari perusahaannya juga perusahaan kecil juga ya Mas. Balik lagi ke Excel gitu. Bikin penawaran pakai Excel apa segala macam. Tapi ya balik lagi ya, karena basicnya kita sebagai anak TI, ya kita nggak cuma ngikutin sistem yang ada aja gitu kan. Apa yang bisa kita improve ya kita improve gitu. Mulai main bikin sistem sendiri. Ya nggak usah ribet-ribet lah, pakai Google Spreadsheet gitu. Sama bikin offering juga kayak pakai lookup, VLOOKUP gitu kan, udah bisa secara otomatis. Nah dari situ ya kebetulan ketemu juga sama ketemu orang ya, ketemu partner lah, bikin lah, masih ada passion sebagai membuat aplikasi, ketemu orang yang ya sekarang orang yang tepat lah istilahnya, itu udah kita merger bikin IoT-ku. Ya ceritanya begitu, yang akhirnya wah ini ya salah satu passion saya untuk ya bisa mengeksplor di sini bidang-bidang lain gitu. Ya setiap klien pasti punya ciri khas masing-masing lah, punya flow produksi masing-masing, dan itu bagi saya sih seru sih. Jadi challenge-nya di situ gitu. Apalagi ya sekarang juga industri manufaktur udah marah ke arah sana. Jadi ya mungkin ya udah jalannya gitu Hermawan. Jadi bisa sampai ke situ ya mungkin karena ya arahnya ke sana gitu. Saya ikutin aja. Mungkin nanti dari kalian mungkin ada yang lain, passion yang lain, ya silakan aja. Yang penting ya dalam bekerja tuh ya usahakan kalian kayak nggak kerja gitu. Yang penting kalian enjoy dan bisa punya dampak buat orang lain gitu. Dan bisa bareng-bareng juga ya. Kebetulan di tim saya udah ada sekitar 7 orang lah, anak Atma lah. Dari berbagai angkatan ya, yang angkatan belasan sampai yang angkatan saya di 2003, 2004, 2005. Nah, itu sih Hermawan. Oke. Mungkin saya boleh nanya lagi Kak, maaf Pak. Boleh. Jadi kan Bapak kan juga teknik industri ya, dan keuntungan jadi teknik industri itu di lingkungan kerja apa sih? Mungkin kayak apa, misalkan ada tiba-tiba di satu case gitu yang semua orang belum bisa kerjain, itu di teknik industri itu udah dipelajarin, jadi kayak bisa gitu. Atau itu adakah atau gimana? Iya, Hermawan. Jadi ya sesuai tadi yang saya sampaikan ya lulusan kita teknik industri tadi sebagian besar kita mungkin ya kita dapat ilmu teori-teori yang lebih ke arah manajemen atau enggak arah ya filosofi. Mungkin kalian udah belajar yang continuous improvement lah. Itu sebenarnya ya mendasari saya juga gitu ya, karena kita dituntut untuk berpikir secara kritis ya. Jadi nggak melihat mungkin masalah tuh, problem itu kita bisa breakdown apa sih, bisa breakdown nih masalahnya di mana sih gitu, di inputnya kah, di prosesnya kah, atau di outputnya gitu. Outputnya begini, mungkin kalian bisa ada 7 tools lah atau apa, guys. Intinya teori-teori yang kalian gunakan di teknik industri pasti berguna untuk solving problem yang ada di masalah-masalah di kerjaan. Nah, kalau di saya sih seperti itu. Kadang-kadang ya mungkin orang lain ya
berpikir ya di bidang itu di bidang dia aja. Cuman kalau kita ya saya sendiri terbiasa gitu mengeksplor masalah tuh dengan ya membreakdown lah ini kita observe dulu apa masalahnya. Terus ada nggak mungkin nanti yang mungkin dari teori-teori yang ada kita bisa solving pakai apa gitu kan. Gitu. Jadi bukannya ya tergantung masalahnya kan, ini masalah teknikal kah atau masalah manajerial kah atau mungkin masalah komunikasi. Nah, itu yang sebenarnya ya harusnya di kampus itu dipelajarin gitu. Dan bukan hanya hard skill-nya. Jadi ya mumpung kalian masih di kampus, intinya satu tadi, perbanyaklah network dan selalu berpikir kritis gitu. Ya mungkin sekarang mahasiswa sekarang ya udah kritis ya. Cuman tadi ya harus banyak terlibat dalam satu masalah ya. Simulasinya dulu di kampus lah, masalah mungkin nanti organisasi lah, masalah tugas kelompok lah, apa ini itu semua ya melatih kita untuk ya merespon lah. Bukan masalahnya yang penting, tapi responnya gitu. Nah, dengan bekal ya mata kuliah yang diajarkan di teknik industri, ya saya yakin lah 80% masalah-masalah manajerial atau masalah-masalah ya yang terjadi nanti di pekerjaan tuh kalian bisa lihat dari bisa karena aplikasikan lah apa yang kalian udah pelajari di teknik industri. Karena tadi konsep saya berpikir misalnya kayak continuous improvement, intinya adalah hari ini apa enggak target kita adalah ya nggak bisa kalian tuh stuck begitu zona nyaman lah istilahnya. Saya nggak pernah dirikan posisi saya nih sebagai zona nyaman gitu, karena ya tiap hari tuh harus ada sesuatu yang diimprove gitu. Entah itu misalnya kalian bekerja di satu perusahaan, jangan hanya nyaman dengan ya sistem metode yang perusahaan terapkan itu. Apa sih yang bisa diimprove gitu dengan yang kalian sudah pelajari itu? Wah, ini perusahaan masih pakai Excel ya. Mungkin saya udah pelajarin pakai ini nih, saya bisa buat ini ya. Kalian sampaikan ke atasan, Pak, ya kalian eksplor dulu masalahnya gimana. Lalu kalian ajukan perbaikan. Itu yang saya dulu terapkan di perusahaan saya yang lama gitu. Masih pakai Excel, berantakan datanya apa ini, ya udah saya buat perbaikan, saya ajukan, di-approve, dipakai. Jadi itulah yang diharapkan dari lulusan-lulusan teknik industri, ya bisa membawa perubahan lah. Dengan kalian sudah mengeksplor semua mata kuliah yang ada, kalian akan bisa lihat itu, ya apa sih yang bisa diperbaiki di nanti di dunia kerja, ya, itu silakan kalian pakai gitu. Itu ya kan. Oke, makasih Pak buat sharing. Iya. Ya, Bu Christine. Iya. Terima kasih Pak Erik. Sudah tiba baru aja nih di kampus BSD. Lumayan panjang perjalanannya. Gimana rekan-rekan mahasiswa? Pemaparan Pak Eriknya dapat insightful ya? Cukup banyak ya. Potensi dari seorang sarjana teknik industri itu sangat besar dan sangat luas. Nah, tadi udah dikasih tips-tipsnya juga sama Pak Erik, apa yang harus kalian lakukan selama perkuliahan ini. Jadi jangan kupu-kupu, kuliah pulang. Kalau dulu ya, kalau masih belum online, sebutannya kupu-kupu mahasiswanya. Oh, kupu-kupu ya. Iya. Oke. Apakah masih ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri ini sesi hari ini? Kesempatan lah pokoknya hari ini nih dari alumni langsung yang berbicara untuk digali pengalaman baik selama perkuliahan
kemudian hasil manfaat dari apa yang dikerjakan sama perkuliahan, tips-tips. Mungkin ada satu pertanyaan nih dari saya nih, Erik. Iya. Ada hal apa yang disesali yang nggak sempat dilakukan pas kuliah? Gitu ya. Pas kuliah dulu ya dulu apa ya? Sebenarnya sih dulu kuliah udah maksimal sih. Dulu nongkrong iya, apa ini ya. Cuman mungkin ya dulu karena lab kita terbatas ya. Kalau aku lihat sekarang labnya kan canggih banget ini teknik industri. Udah banyak fasilitas yang disediakan ya. Fasilitas sekarang ya kalian bisa manfaatin benar-benar deh kalau misalnya udah punya apa lab yang udah aku lihat sih canggih banget sekarang kan. Itu silakan dieksplor ya. Emang dulu ya kalau bisa berulang lagi sih saya mau kuliah lagi sebenarnya kan gitu. Nanti kita buka S2 kita infoin deh. Siap. Gitu. Jadi ya itu paling Bu Christine ya paling ya tadi saya paling pesannya itu aja sih networking aja di apa sama mungkin ya di kampus ya mungkin tadi Bu Christine bilang ya jangan jadi kupu-kupu lah. Sayang kalau masa kuliah cuman ya kampus pulang kan jadi harus bisa dimanfaatin seperti apa gitu. Nah, nanti mungkin kedepannya mungkin lebih banyak kerjasama antara kampus dengan alumni kan bisa aja kita kolaborasi dengan dunia kerja gitu, dunia usaha gitu guys. Oke, terima kasih Pak Erik untuk saran-sarannya serta sharing pengalamannya ya untuk hari ini. Kita sudah di akhir penghujung acara. Saya recordingnya coba saya stop dulu gimana? Wah, sepertinya kalau di bagian saya ini pakai gadget ya, nggak laptop lagi selama perjalanan. Oke, nanti mungkin pas setelah selesai bisa otomatis recordingnya stop. Terima kasih, saya tutup ya untuk kuliah hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Erik, juga untuk rekan-rekan semua, baik peserta kuliah pemrograman komputer maupun yang mengikuti yang bukan dari kuliah ya. Ada beberapa asisten lab saya, Pak Erik, itu yang seperti Sherin sama siapa lagi tadi ya. Yang saya minta mereka, karena kan kami dari lab LSIPK itu saya minta mereka untuk mengikuti udah pergi ya. Oh nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Thank you ya, Erik ya. Iya. Terima kasih Ursin. Ya, makasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Saya tutup ya. Ya. Thank you. Masih Pak, terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.